Pemirsa Gajayana TV, kita berjumpa kembali dalam program Gajayana News. Edisi Selasa 26 November 2024 bersama saya Febi Najwa dan inilah headline berita hari ini. Siaga pengawasan pemilu serentak 2024. Jelang Pilkada, ISD gelar diskusi publik anti korupsi. Jelang pelaksanaan pemilu serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu menggelar apel siaga pengawasan pemilu yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk petugas pengawas pemilu dan Ketua Bawaslu Kota Malang. Apel yang digelar di halaman depan Balai Kota ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memastikan kelancaran dalam proses pengawasan pemilu di seluruh wilayah Kota Malang. Selain Bawaslu, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari kepolisian, TNI, serta instansi terkait lainnya yang turut berperan dalam menjaga keamanan dan kelancaran jalannya pemilu 2024. Apel siaga ini diharapkan dapat meningkatkan semangat gotong royong antar lembaga pengawas pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mewujudkan pemilu serentak yang demokratis. Bawaslu pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan, memastikan bahwa setiap suara dihitung jujur dan adil. Selain itu, Ketua Bawaslu juga mengingatkan tentang pentingnya koordinasi antar berbagai pihak agar pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal, dan Bawaslu telah menyiapkan strategi untuk mengoptimalkan pengawasan pemilu serentak yang akan datang. Menurut Ketua Bawaslu Kota Malang, Muhammad Arifuddin, komitmen kita untuk memastikan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis dapat terwujud di Kota Malang. Bawaslu adalah garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi, memastikan setiap proses pemilihan serentak 2024 nanti berjalan sesuai dengan asas. Hari tenang adalah momentum krusial di pemilihan untuk merenungkan pilihannya tanpa tekanan kampanye atau propaganda. Tugas kita adalah memastikan tidak adanya praktik politik uang, kampanye terselubung, dan intimidasi. Hari tenang adalah momentum krusial bagi pemilih untuk merenungkan pilihannya tanpa ada tekanan kampanye atau propaganda. Tugas kita adalah memastikan tidak ada pelanggaran seperti praktek politik uang, kampanye terselubung, dan intimidasi. Pengawasan yang ketat dan responsif harus kita jalankan. Selain itu, pada hari pemungutan dan penghitungan suara nanti, mari kita jaga dan kawal proses pemilihan serentak 2024 di Kota Malang dengan penuh tanggung jawab. Pastikan setiap suara yang diberikan dihitung dengan jujur dan transparan. Dengan semangat kebersamaan dan pengawasan yang ketat, pemilu serentak 2024 diharapkan dapat menciptakan pemimpin yang sah, dipilih secara demokratis, serta dapat diterima seluruh masyarakat Kota Malang. Vino Kertapati, Gajayana TV. Pada 23 November 2024, berlokasi di Hotel Pelangi Kota Malang, Institut Sosial untuk Demokrasi ISD Malang menggelar diskusi publik guna menakar kualitas calon kepala daerah dalam perspektif anti korupsi, dengan tema pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas dari korupsi. Diskusi publik perspektif anti korupsi ini digelar oleh ISD dengan tujuan guna menyampaikan keresahan masyarakat terhadap maraknya kasus korupsi yang kerap terjadi di tanah air termasuk di Kota Malang. Diskusi publik ini dihadiri oleh Ketua ISD Kota Malang, Sudarmadi, yang memberikan sambutan sekaligus menjadi pemantik pada diskusi publik ini. Tak hanya itu, terdapat 3 pemantik lainnya, yakni Dr. Yanto, Yunan Syaifullah selaku praktisi hukum dan pemerintahan, dan juga Lutfi sebagai Ketua ICW. Selain itu, diskusi ini juga dihadiri oleh jajaran media, juga beberapa perwakilan dari LKM Lira yang turut serta dalam diskusi publik anti korupsi Pilkada 2024 ini. Sudarmadi, selaku Ketua ISD Kota Malang, mengatakan bahwa ISD akan selalu mendukung segala upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat sipil ataupun pasangan calon selama itu bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan.
ISD mendukung segala upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat sipil atau para pasangan calon lain sepanjang itu memang untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. Jadi kami akan mensupport siapapun itu. Kami tidak pandang bulu, juga tidak pilih kasih, karena kami adalah organisasi swadaya masyarakat yang egaliter, independen, dan tidak ada pesanan dari pasangan calon manapun. Dengan diadakannya diskusi publik anti korupsi ini, ISD berharap agar masyarakat tidak tutup mata dengan adanya tindak pidana yang ada di negara ini, sehingga dapat memiliki pemikiran yang kritis dan juga dapat menghilangkan mindset bahwa tindak korupsi merupakan sebuah budaya yang harus dilestarikan. Juga ISD berharap dapat mendapatkan pemimpin yang baik dan anti korupsi. Dari Kota Malang, Feby dan Irki melaporkan. Pemirsa, kami masih akan menghadirkan berita keseruan event PAMAFest yang ke-15. Jangan kemana-mana, tetap di Gajayana News. Masih bersama Gajayana News dan inilah berita selanjutnya. Malang Performance Art menyelenggarakan event PAMAFest yang ke-15 kalinya. Acara yang berlangsung pada tanggal 24 November mulai siang hingga malam ini diikuti oleh puluhan peserta mulai dari pihak pengurus pabrik Dinoyo, masyarakat sekitar, para mahasiswa, dan tim dari Malang Performance Art Community. Event ini dimulai pada pukul 12 siang di pabrik keramik Dinoyo dengan menghadirkan sambutan dari pihak pengurus pabrik keramik Dinoyo dan makanan sebagai pembuka acara. Selain menghadirkan sambutan, pihak pengurus pabrik keramik Dinoyo juga menjelaskan tentang sejarah pabrik keramik Dinoyo yang sampai saat ini sering menjadi tempat untuk diselenggarakan pameran seni. Setelah memberikan sambutan, para tamu dipersilahkan ke dalam untuk melihat berbagai perform yang diperankan oleh mahasiswa. Event ini mendapatkan respon positif dari para tamu. Banyak dari mereka yang antusias datang dari luar kota seperti Sidoarjo, Surabaya, dan Probolinggo ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang bagus dibanding event PAMAFest sebelumnya, yaitu yang ke-14. Menurut tim Malang Performance Art Community Soge, menjelaskan semua acara kegiatan PAMAFest hari ini, yaitu sebelumnya PAMAFest sendiri merupakan kegiatan tahunan yang digelar bersama komunitas dari MAPAK atau Malang Performance Art Community, dan kegiatan ini merupakan presentasi karya dari para seniman, baik di Malang maupun di luar Malang yang ingin berpartisipasi PAMAFest ini sendiri. Kegiatan tahunan digagas sama teman-teman MAPAK, Malang Performance Art Community. Jadi kegiatannya itu presentasi karya dari teman-teman seniman, baik itu di Malang atau di kota-kota lain yang ingin berpartisipasi di PAMAFest itu sendiri. Itu sih. PAMAFest itu biasanya kan kita laksanakan di bulan Desember. Nah, jadi teman-teman mau di Surabaya atau di Bandung, di Jakarta, di Jogja itu udah tahu ada agenda Festival Performance Art di Malang. Nah, jadi teman-teman itu udah antisipasi sebenarnya. Jadi biasanya bulan Juli kita mulai gaungkan lagi PAMAFest bakal dilaksanakan bulan ini. Jadi jejaring itu kita manfaatkan untuk menyampaikan informasi performance art itu sendiri. Dengan diadakannya event PAMAFest ini nantinya diharapkan dapat mengadakan acara yang lebih besar lagi selain PAMAFest pada tahun depan di tempat yang mempunyai potensi menarik di sekitar Malang. Hino Kertapati, Gajayana TV. Sabtu 23 November 2024, Weekend Plan Creative Scope Malang hadir di MCC, tepatnya di lantai 3. Kegiatan kali ini mengadakan workshop baking class yang bernama Baking Flowers Dome Cake. Weekend Plan Baking Class ini dihadiri dari berbagai kalangan, mulai dari yang masih kuliah hingga yang sudah bekerja. Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari Butter ID. Kegiatan baking class ini diawali dengan baking, lalu dilanjutkan dengan mendekorasi menggunakan fresh flower. Persiapan kegiatan ini meliputi mencari tempat, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti apron dan juga alat-alat untuk baking, dan juga mencari peserta workshop.
Virta Gracia, tim event Weekend Plan mengatakan tujuan diadakannya kegiatan ini untuk having fun sebagai pengisi sewaktu luang di hari weekend dan juga menginspirasi untuk mereka yang ingin membuka usaha baking. Kalau untuk kegiatan hari ini kita itu pematerinya itu dari Batarin ID, terus untuk pesertanya kita ada 8 peserta, ini dari macam-macam kalangan sih Kak, mulai dari yang kuliah sampai yang kerja kayak gitu. Kalau persiapan ini sih kita mungkin cuman ngehubungin mentor aja ya, karena kan kita sebagai pihak kedua kayak gitu, jadi kita cuma ngehubungin mentor sama cari peserta kayak gitu aja sih. Terus ya mungkin persiapan kelasnya ya nata-nata, terus nyiapin keperluannya kayak apron, terus alat-alat bakingnya kayak gitu aja sih Kak. Tujuan bikin kelas sih sebenarnya buat having fun aja ya, maksudnya sebagai pengisi akhir pekan aja kayak gitu, terus sama mungkin ini juga sih bisa jadi inspirasi mereka buat misal mau membuat UMKM kayak baking kue kayak gitu-gitu. Gitu aja sih. Harapan kedepannya untuk kegiatan workshop ini semoga berjalan lebih lama lagi sampai tahun berikutnya. Dari Kota Malang, Alfa dan Niken melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali hadir dengan berita tim futsal Kota Malang jajal kekuatan Unggul FC. Jangan kemana-mana, tetap di Gajayana News. Sabtu 23 November 2024 berlokasi di MCC Kota Malang, diadakan Lomba Tari Kreasi Nusantara yang diikuti oleh peserta dari berbagai kota di Jawa Timur. Selain menjaring bibit-bibit penari dari Kota Malang, pemenang dari lomba ini akan diikutkan Grand Final di Jakarta pada Desember 2024. Sabtu 23 November 2024 berlokasi di MCC Kota Malang, diadakan Tari Kreasi Nusantara yang diikuti oleh peserta dari berbagai kota di Jawa Timur. Selain menjaring bibit-bibit penari dari Kota Malang, pemenang dari lomba ini akan diikutkan Grand Final di Jakarta pada Desember 2024. Lomba Tari Kreasi Nusantara digelar pertama kalinya di Kota Malang setelah Real Art selaku penyelenggara berkolaborasi dengan Sanggar Citra Natya Budaya atau SCNB. Sebelumnya Real Art telah mengadakan seleksi di 23 provinsi yang ada di Indonesia. Kali ini giliran Jawa Timur dengan menampilkan 2 kategori, diantaranya kategori tunggal dan rampak dari berbagai sanggar di Jawa Timur. Penari menampilkan performance terbaik mereka. Fahmi Sriwijaya selaku Ketua Manajemen Real Art mengatakan bahwa tujuan dari acara ini adalah ingin membuat lomba tari lebih baik lagi. Dengan adanya sistem penilaian langsung yang memanfaatkan teknologi, dipastikan penilaian secara jujur dan tidak membohongi para peserta, orang tua, dan para pelatih. Pada lomba ini kita itu pengen bikin lomba tari itu lebih baik dan tidak membohongi para peserta atau orang tua murid, para pelatih. Antusias peserta LKTN dari Kota Malang cukup tinggi dibuktikan dengan banyaknya peserta yang mengikuti lomba tari sebanyak 65 peserta. Dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 1.275 peserta di seluruh Indonesia. Real Art juga telah bekerjasama dengan Etase KBRI Malaysia sehingga pemenang Grand Final di Jakarta nanti akan diberangkatkan ke Malaysia secara gratis untuk mengenalkan tarian kreasi Nusantara sebagai perwakilan dari negara Indonesia. Dari Kota Malang, Ben melaporkan. Afkot Malang mengadakan pertandingan uji coba tryout futsal antara Kota Malang melawan tim Unggul FC. Pertandingan ini dilaksanakan pada Jumat 22 November 2024 di Unggul Sports Center Malang. Pada pertandingan ini, tim dari kubu Kota Malang memakai jersey berwarna biru muda, sedangkan tim dari Unggul FC memakai jersey berwarna hitam. Para pemain bersiap melakukan pemanasan setelah berganti baju di kamar mandi, dan pelatih dari masing-masing tim juga bersiap berdiskusi memberikan arahan taktik yang digunakan sebelum pertandingan dimulai. Setelah masing-masing tim berdiskusi, wasit mulai memasuki lapangan dan memulai kick-off pertandingan. Pada babak pertama, tim dari kubu Unggul FC memiliki dominasi penguasaan bola yang membuat tim dari kubu Kota Malang kesulitan untuk merebut bolanya. Gol pun dibuka oleh pemain dari tim Unggul FC karena ada kesalahan yang dilakukan oleh pertahanan tim Kota Malang
dan hasil dari babak pertama adalah 1-0. Di babak kedua, Kota Malang berhasil menjebol ke gawang Unggul FC 1 kali yang membuat skornya menjadi seri, namun sayangnya Unggul FC berhasil mengembalikan keadaan menjadi 6-1. Tapi walaupun kalah, tim dari Kota Malang tetap menjaga solidaritas dengan tim Unggul FC. Menurut pelatih futsal Kota Malang Samsul, menjelaskan persiapan yang dilakukan sebelum memulai pertandingan ini, yaitu tim Kota Malang telah melakukan persiapan kurang lebih selama 2 bulan untuk ke Jurprov dan kali ini bisa berkesempatan untuk melawan tim unggul. Ini juga akan menjadi hal yang bagus bagi Kota Malang untuk mencoba komposisi yang belum dilatih sampai saat ini, dan untuk kriteria pemain yang akan digunakan untuk bertanding, pihak pelatih melihat dari segi tinggi badan serta kecepatan dalam permainan. Kami sudah latihan kurang lebih 2 bulan. Kita persiapan untuk ke Jurprov dan alhamdulillah ada kesempatan dari tim unggul. Ini sifatnya bagus bagi tim Kota Malang untuk mencoba kompetisi yang sudah dilatih selama ini. Jadi teman-teman juga pemain bagi Star juga semangatnya berlebih karena ini kita lawan tim profesional, tapi kita anggap semuanya sama karena jumlah pemain sama, tidak ada bedanya di dalam lapangan. Dalam diadakannya uji coba pertandingan ini, nantinya diharapkan para pemain dari Kota Malang bisa berkembang lagi dan siap untuk menghadapi Porprov 2025. Hino Kertapati, Gajayana TV. Pemirsa, berita dari tim futsal Kota Malang menutup perjumpaan Gajayana News hari ini. Tetap saksikan Gajayana News, sumber informasi berita Malang Raya. Saya Febi Najwa beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif.